Ceritanya terdapat sebuah kubus berkekuatan besar yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Kubus itu memiliki kekuatan yang sangat besar guys. Kubus itu mampu menciptakan sebuah dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Pada suatu hari ada pihak yang memanfaatkan kekuatan kubus tersebut untuk kejahatan guys. Dan pada akhirnya hal itu memicu sebuah perang yang sangat besar hingga menghancurkan planet kubus itu dan membuat kubus itu terlempar jauh ke angkasa hingga pada akhirnya kubus itu diketahui jatuh ke bumi. Puluhan ribu tahun kemudian di pangkalan udara milik Amerika yang terletak di negara Qatar, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox baru saja sampai untuk menjalankan tugas di sana guys. Beberapa saat kemudian menara pengawas mendeteksi kehadiran sebuah helikopter asing yang mendekat. Mereka kemudian mengirim 2 jet tempur untuk mengawal helikopter tersebut dan memaksanya mendarat di pangkalan militer. Di tempat lain, William menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia telah tiba di Qatar dengan selamat. Malam harinya, di saat helikopter asing itu mendarat dan dikepung oleh banyak pasukan, tiba-tiba terjadi hal yang sangat aneh. Helikopter itu berubah wujud menjadi sosok robot mengerikan dan mulai mengamuk. Robot itu menembakkan senjata ke segala penjuru. Lalu robot menelusuri jejak kakek buyutnya sendiri yang ternyata seorang penjelajah yang bernama Archibald Witwicky. Barang-barang bekas milik kakek buyutnya itu, selain presentasi, Sam juga menjual benda-benda itu di eBay, termasuk kacamata rusak milik kakek buyutnya. Sam juga menunjukkan berita kakek buyutnya itu menggambarkan simbol-simbol aneh dan berceloteh tentang manusia es raksasa hingga membuatnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Usai presentasi, Sam diantar oleh ayahnya untuk membeli mobil bekas sebagai hadiah karena presentasi di sekolah. Sesampainya showroom mobil bekas, Sam awalnya tak tertarik dengan mobil-mobil yang ada di sana hingga dia melihat sebuah Chevrolet Camaro kuning dengan garis kuning di atasnya. Sam langsung jatuh cinta dengan mobil itu. Si penjual mobil menjual dengan harga yang sangat tinggi. Ayah Sam tak mampu membayarnya, namun kemudian terjadi hal yang sangat aneh. Kaca-kaca mobil bekas yang lain tiba-tiba pecah. Si penjual pun terpaksa menjual Camaro tersebut. Satu-satunya mobil yang tersisa itu kepada Sam. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika John Keller menghimpun semua pakar telematika dan militer di seluruh negeri karena baru saja terjadi kejadian serangan mematikan di pangkalan militer milik Amerika yang terletak di Qatar guys, dan menewaskan banyak sekali prajurit Amerika di sana. Tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan militer milik Amerika. Aksi itu mampu digagalkan. John memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang. Mobil itu bisa kembali menyala guys. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saya mengantar Mika untuk pulang sampai di depan rumahnya. Keesokan harinya di dalam Pentagon, tim yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Pertahanan sedang sibuk mengidentifikasi sinyal.
misterius yang mereka dapat sebelumnya. Sementara itu di dalam pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat menjadi robot-robot. Setelah mendarat, robot kecil itu memasuki sebuah mobil ruangan polisi yang di dalam pesawat. Mobil itu mencoba bereaksi militer Amerika. Kemudian menelusuri tim di dalam Pentagon yang bernama Maggie mendeteksi aksi peretasan hingga mengarahkan kepada dan segera melaporkan kepada atasannya. Kacamata rusak. Robot itu mengurus suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika di dalam Pentagon. Di dalam pemimpin militer akhirnya memerintahkan untuk memutuskan koneksi dengan aneh guys, dan tiba-tiba mobil ini berubah menjadi robot mengerikan dan mengancam Sam. Robot polisi itu bertanya mengenai kacamata rusak yang dijual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Beruntung Sam mampu kabur guys. Di luar Sam melihat Mika. Sam kemudian menghentikan Mika untuk tidak masuk. Saat robot polisi berlari mendekati mereka, dari belakang Chevrolet Camaro milik Sam kemudian datang untuk menolong. Sam dan Mika kemudian masuk ke dalam mobil kuning itu. Terjadi kejar-kejaran di jalan. Untuk sesaat Sam berhasil menghindari kejaran mobil polisi. Namun lokasi mereka diketahui Chevrolet milik Sam pun berubah bentuk, bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu. Sedangkan Sam dan Mika dikejar oleh robot yang lebih kecil. Di saat Sam terpojok, Mika kemudian datang membawa gergaji listrik, memotong-motong robot kecil itu. Sam pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi. Sam berbicara dengan robot kuning miliknya. Robot itu berkomunikasi dengan siaran radio mobil. Sam dan Mika Optimus bercerita, dahulu kala di planet Cybertron mereka hidup damai dan sejahtera guys, hingga suatu saat pengkhianat yang bernama Megatron muncul. Megatron dan pasukannya yang disebut Decepticon memberontak dan terjadi peperangan yang besar. Peperangan itu begitu besar hingga menghancurkan planet Cybertron itu sendiri, yang membuat Spark menghilang di angkasa guys. Megatron menelusuri jejak Spark hingga ke bumi. Tanpa sengaja di kutub utara, Kapten Witwicky melihat tubuh Megatron yang membeku sebelum mampu mendapatkan Spark. Witwicky tak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron yang membuat Megatron menembakkan laser ke arah kacamata miliknya. Koordinat lokasi Spark tertera di kacamata itu. Mengapa banyak yang mengincar kacamata tersebut? Jika Decepticon berhasil menemukan Spark lebih dahulu, mereka akan menggunakannya untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di bumi dan membentuk pasukan baru, lalu memusnahkan umat manusia. Di dalam sebuah pesawat, Kolonel William yang memeriksa potongan tubuh robot kalajengking sebelumnya menemukan fakta kalau tubuh robot ini bisa ditembus oleh senjata spesial milik Angkatan Udara Amerika. Lalu di tempat lain di dalam ruang tahanan, Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sementara itu kini Sam sudah sampai di rumahnya diikuti rombongan Autobots. Sam lalu masuk mencari kacamata milik kakeknya. Para Autobot yang ada di luar tak sabar untuk menunggu Sam yang sedang mencari kacamata itu, hingga salah satu anggota Autobot tak sengaja tersandung kabel listrik dan membuat seluruh komplek mengalami pemadaman listrik. Setelah Sam menemukan kacamata yang dimaksud, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sekelompok agen yang mengaku berasal dari sektor Seven. Tim itu dipimpin oleh seorang yang bernama Simon. Salah satu anak buah Simon mendekati kalau Sam dan Mika telah melakukan kontak langsung dengan alien. Mereka kemudian menangkap Sam dan Mika, membawanya menuju suatu tempat. Di tengah jalan, Simon memberitahu fakta bahwa ternyata Mika adalah seorang buronan karena membantu ayahnya untuk mencuri mobil dan menjual spare part curian. Simon mengancam akan memenjarakan Sam dan Mika. Lalu tiba-tiba Bumblebee
menghadang rombongan itu, Optimus membebaskan Sam dan Mika. Jazz melusuti senjata milik pasukan Sektor 7. Kini giliran Sam menginterogasi Simon mengenai siapa Sektor 7 itu. Simon menolak untuk menjawabnya. Bumblebee yang kesal lalu mengencinginya. Mereka kemudian memborgol semua anggota Sektor 7. Khusus untuk Simon, mereka menyuruh untuk melepaskan pakaiannya sebelum diborgol karena kesal telah mengancamnya. Tak disangka anak buah Simon ternyata telah meminta bala bantuan. Dari kejauhan datang rombongan pasukan Sektor 7 yang lain. Hal itu membuat pasukan Autobot menyebar. Optimus kemudian membawa Sam dan Mika untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi di bawah jembatan, tak sengaja Mika terpeleset. Sam mencoba menolongnya, namun hal itu malah membuat Sam juga ikut jatuh. Beruntung ada Bumblebee yang menangkap mereka berdua. Namun hal itu membuat keberadaan mereka kemudian diketahui. Pasukan Sektor 7 menangkap Bumblebee dan menyemprotkan gas membeku, sehingga membuat Bumblebee tak bisa bergerak. Sam dan Mika dan Bumblebee pun kemudian berhasil diciduk oleh pasukan Sektor 7 guys. Optimus dan yang lain tak bisa membantu Bumblebee karena mereka tak ingin ada pertumpahan darah. Optimus kemudian mengambil kacamata milik Sam yang terjatuh. Optimus kini memiliki peta menuju Spark. Di dalam Pentagon, Menteri John ditemui oleh petugas dari Sektor 7 yang bernama Tom. Virus yang diunggah Decepticon sebelumnya telah berhasil melumpuhkan semua sistem komunikasi, baik satelit maupun darat guys. Bahkan virus itu membuat seluruh dunia mengalami pemadaman listrik. Tom kemudian memperlihatkan sesuatu kepada Sam dan Menteri dan menjelaskan kalau Sektor 7 adalah divisi akses khusus pemerintah yang dioperasi dengan sangat rahasia yang dibentuk oleh mantan Presiden Hoover puluhan tahun lalu. Tom menunjukkan sebuah rekaman video eksplorasi planet Mars di mana satelit milik Amerika diserang oleh makhluk yang tak diketahui. Lalu menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh anak buah Kolonel William di Qatar guys. Sebelumnya terlihat kemiripan. Tom menjelaskan kalau sebelumnya William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka saat ini tidaklah kebal, mereka bisa dikalahkan. Itu sebabnya mereka mengunggah virus agar militer Amerika tak bisa berkoordinasi menghadapi serangan berikutnya. Di markas Angkatan Udara, William yang baru saja mendarat dijemput oleh pasukan dari Sektor 7. Di tempat lain, Maggie dan Glenn juga dijemput oleh Menteri John. Mereka semua dibawa ke dalam sebuah dam raksasa. Di tempat lain, Optimus Prime meneliti letak Spark dalam kacamata milik Sam. Ironhead mendeteksi kehadiran pasukan Decepticon juga sudah mengetahui letak Spark. Optimus memerintahkan pasukannya untuk berjuang mempertahankan Spark agar jangan sampai Spark jatuh ke tangan Decepticon. Bila perlu, Optimus ingin agar Spark dihancurkan saja. Apabila segala menjadi robot dan mengamuk guys, menembak ke segala penjuru. Simon lalu membunuh robot kecil itu. Di luar Starscream ternyata sudah sampai di depan dam dan mulai serangkaian serangan guys. Di dalam ruangan kontrol, robot kecil Decepticon menonaktifkan sistem pendingin guys. Megatron bermaksud untuk menghidupkan kembali Megatron. Dari jauh, pasukan Autobot sedang dalam perjalanan menuju dam. Simon kemudian mengantar Sam dan yang lain. Bumblebee ditahan. Tom memerintahkan untuk membebaskan Bumblebee. Sam memberitahu Bumblebee kalau pasukan Decepticon telah datang. Sam lalu membawa Bumblebee ke tempat Spark. Bumblebee kemudian memencet sesuatu dan membuat Spark bereaksi. Spark berubah bentuk menjadi kecil guys. William kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan Spark di pusat kota.
dan membutuhkan bantuan dari angkatan udara karena mereka akan menghadapi kekuatan yang sangat besar. Menteri John kemudian menyuruh Simon untuk menyiapkan koneksi radio untuk memberi kabar angkatan udara agar bersiap-siap. Sam dengan menaiki Bumblebee kemudian bersiap-siap pergi menjalankan rencana William. Sementara itu, di hanggar lain Megatron akhirnya bisa bangkit kembali. Megatron mengamuk di dalam hanggar, guys. William dan pasukan pengawal Bumblebee keluar dari dam menuju kota. Megatron lalu berubah bentuk menjadi pesawat, guys, dan kemudian keluar. Megatron memerintahkan Starscream untuk mengejar di dalam dom. Menteri John diberitahu Simon, Maggie dan Glenn mengaktifkan radio komunikasi untuk menghubungi pasukan udara, mengirimkan Sandy guna membantu mereka di tengah jalan. Rombongan Optimus bertemu dengan rombongan Bumblebee, guys. Dia pun kemudian ikut mengawal Bumblebee yang membawa Spark bersama Sam di dalamnya. Di perjalanan rombongan Bumblebee dikejar oleh Brown Cruiser dan barikade. Brown Cruiser mencoba hentikan rombongan Bumblebee, guys. Namun Optimus Prime berhasil menghentikan aksinya. Optimus bertarung dengan Brown Cruiser di bawah jembatan, guys, dan berhasil membunuh Brown Cruiser. Di dalam dam, di saat Glenn dan yang lain mencoba mengirimkan informasi kepada angkatan udara, robot kecil Decepticon mencoba menghentikan aksi mereka. Namun robot itu akhirnya meninggal terkena senjatanya sendiri. Angkatan udara yang telah menerima pesan dari Menteri John langsung mengirimkan pesawat tempur menuju ke koordinat yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, William kini telah mengawal Bumblebee hingga pusat kota. Mereka meminta bantuan sebuah pesawat yang ada di dekat mereka untuk melindungi mereka. Bukannya melindungi pesawat, malah menembakkan rudal ke arah mereka. Itu adalah Starscream. Beruntung Bumblebee dan Ironhide membuat barikade pelindung menggunakan truk besar, namun ledakan itu mengakibatkan kaki Bumblebee patah dan tak mampu berdiri. Dan di saat William dan yang lain sedang berlindung, dari kejauhan datang tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Jazz langsung maju untuk menghadapi Devastator. Anggota Autobot yang lain kemudian datang untuk membantu. Beberapa saat kemudian Megatron tiba di lokasi pertempuran. Anggota Autobot yang menyadari langsung mundur. Di tempat lain, Mika berhasil mencuri sebuah mobil derek yang ia gunakan untuk menolong Bumblebee pergi dari medan pertempuran, guys. Di atas gedung dengan mudah Megatron membelah tubuh Jazz menjadi dua. Jazz pun tumbang, guys. Dari kejauhan, William dan pasukannya melihat Devastator yang mampu bangkit lagi. Di belakang mereka di atas gedung, Blackout juga sudah tiba. Menyadari posisi mereka telah terkepung, William kemudian mempunyai ide menyuruh Sam membawa Spark ke atas sebuah gedung, membekalinya. Lalu menunggu helikopter menjemput di atas sana. Sam yang ketakutan awalnya menolak. Sedangkan Mika akan membawa Bumblebee pergi dari mobil derek. Mereka akan melindungi Sam menjalankan misi ini. Sam kemudian bersedia dan mulai berlari, guys. Ironhead dan Reject melindungi Sam dari serangan Devastator dan Blackout. Beberapa saat kemudian Optimus pun sampai di lokasi pertempuran. Tanpa ragu-ragu Optimus langsung menantang Megatron. Dua pemimpin robot itu pun bertarung. Megatron menembaki Optimus bertubi-tubi. Optimus kemudian tak berdaya. Di tempat lain sambil menghindari serangan Blackout, Sam terus berlari. Malah kali ini Starscream ikut mengincarnya. Ironhide dan Reject tanpa lelah harus melindungi Sam dari gempuran para robot Decepticon. Saat berlari Sam sempat menjatuhkan Spark. Hal itu membuat gelombang energi yang membuat beberapa mesin seperti mobil komputer berubah menjadi robot yang jahat.
Sam akhirnya sanggup memasuki gedung yang dimaksud. Tiba-tiba dari belakang Megatron juga memasukinya. Megatron mengetahui lokasi Sam. Di tempat lain, Mika yang berhasil membawa Bumblebee menjauh kemudian memikirkan sesuatu. Dia tak ingin berdiam diri di saat yang lain sedang bertarung, mempertaruhkan nyawanya. Mika lalu membelokkan kendaraannya. Kini dia bertugas menjadi kaki Bumblebee. Sementara itu Bumblebee menembaki setiap musuh di depan mereka. Bumblebee berhasil membuat Devastator kewalahan guys. Dan dengan bantuan para tentara yang juga terus menembakinya, Devastator akhirnya bisa dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Sam sudah sampai di puncak gedung yang dimaksud. Sam kemudian menyalakan flare. Di saat helikopter yang dimaksud akan menerima Spark, tiba-tiba helikopter itu ditembak oleh Starscream. Dan jatuh. Optimus pun berlari menuju Sam yang kini terancam oleh Megatron. Saat kemudian terjatuh akibat serangan Megatron, beruntung Optimus berhasil menangkapnya. Dari atas Megatron kemudian kembali mengejar. Mereka bertiga pun jatuh. Setelah bangkit, Megatron kembali bertarung melawan Optimus. Para pasukan William juga sampai di lokasi, menghubungi jet tempur untuk menembaki rudal ke arah target yang mereka tandai. Blackout yang sadar telah ditandai kemudian menyerang William dan pasukannya. William dengan motornya tanpa takut berjalan mendekati Blackout, menembakinya sendiri. Blackout akhirnya dikalahkan. Saat serangan kedua dilancarkan, ternyata di atas Starscream menyerang pesawat milik pasukan udara. Sementara itu di bawah mereka melihat Optimus terdesak. Para pasukan militer mencoba membantu dengan menembaki Megatron. Optimus yang melihat kesempatan menyuruh Sam melempar Spark ke arah dada Megatron. Sam pun menurutinya dan hal itu membuat Spark hancur masuk ke dalam tubuh Megatron. Karena kekuatan Spark yang sangat besar membuat Megatron tak mampu menahannya. Peperangan pun berakhir guys. Bumblebee untuk pertama kalinya akhirnya bisa berbicara. Dia mengutarakan ingin tinggal di bumi untuk melindungi umat manusia. Beberapa bulan kemudian Sektor 7 dihentikan. Bangkai Decepticon dibuang ke palung laut paling dalam, di mana tekanan dalam laut akan menghancurkan mereka. Dengan hancurnya Spark, mimpi untuk membangun Cybertron baru kini telah musnah. Namun saat ini Optimus dengan pasukan Autobotnya memilih bumi sebagai rumah baru mereka untuk melindungi umat manusia. Sementara itu Starscream berhasil kabur keluar dari orbit bumi. Gimana menurut kalian guys tentang film ini? Jangan lupa kalian subscribe guys. Makasih selalu lihat channel kita. Dadah, sehat-sehat kalian ya. Salam dari saya Aris Karisma Umar dari Temanggung, Jawa Tengah. Kalau ketemu saya, jangan lupa kalian sapa-sapa dan kita ngopi bareng guys. Dadah.